Di sebuah aula budaya di Tokyo, ribuan mata menatap satu titik. Seorang TKI sederhana berdiri berhadapan dengan juara karate Jepang yang angkuh. Tapi ketika suara gong pertama berbunyi, bukan pukulan yang melayang, melainkan sesuatu yang membuat seluruh dunia terdiam. Hai penonton dari seluruh Indonesia, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, Pontianak, tulis kotamu di kolom komentar sekarang. Kira-kira siapa yang akan menang? Si anak Cimande atau karateka Jepang? Langit sore di Tokyo tampak bersih, namun hawa di aula budaya itu bergetar oleh riuh tepuk tangan. Ratusan orang berkumpul menyaksikan ajang persahabatan antar bangsa. Musik Jepang dan gamelan Sunda saling bersahutan, menciptakan harmoni yang jarang terdengar. Di tengah keramaian itulah, dua sosok yang tak pernah saling kenal sedang dipertemukan oleh nasib. Ardi Wijaya berdiri di sudut aula, mengenakan kemeja polos dan celana kerja lusuh. Usianya mendekati 30, kulitnya legam, wajahnya teduh, dan gerak tubuhnya tenang seperti aliran air di sawah kampungnya, Bogor. Siapa sangka, di balik kesederhanaan itu, tersembunyi seorang pewaris ilmu silat Cimande yang telah ditempa sejak kecil oleh ayahnya, seorang guru tua yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan untuk memukul, tapi melindungi. Di sela bekerja sebagai petugas kebersihan di Tokyo, Ardi kerap melatih silat di taman kecil dekat asrama. Ia tak mencari nama, apalagi pujian, hanya ketenangan. Namun sore itu, dunia kecilnya bergetar ketika suara mikrofon dari panggung memanggil namanya. Ardi Wijaya, dari Indonesia. Kami dengar kau bisa silat? Naiklah ke panggung. Penonton menoleh. Ardi sempat ragu, tapi teman-temannya dari pabrik mendorongnya maju. Ia melangkah pelan, menunduk sopan, dan memberi salam pada juri. Di seberang panggung, berdiri Takeshi Yamato, seorang juara karate nasional Jepang yang sedang naik daun. Tubuhnya tegap, tatapannya tajam, aura kepercayaan diri terpancar dari setiap langkahnya. Takeshi sudah mendengar kabar tentang TKI yang suka pamer gerakan aneh di taman kota. Ia tersenyum sinis, lalu memegang mikrofon. Jadi ini yang mereka sebut pendekar Indonesia? Aku ingin tahu, apakah tanganmu sekuat kata-katamu? Penonton tertawa, sebagian mencemooh, sebagian penasaran. Ardi hanya menatap tenang. Dalam dadanya, ia berusaha menahan gejolak hati, bukan karena takut, tapi karena tahu, kesombongan seperti itu tak bisa dilawan dengan amarah. Suara juri terdengar. Apakah kau menerima tantangan ini? Ardi menatap Takeshi, lalu menjawab dengan lembut. Aku tak mencari lawan, aku mencari sahabat. Tapi jika dengan itu kau bisa memahami silatku, aku terima. Takeshi mendengus, lalu menatap lurus ke arah penonton. Kalau begitu, mari kita beri taruhan. Ia menatap Ardi dengan senyum menantang. Jika aku menang, kau harus menikah denganku. Tapi jika kau menang, aku akan jadi muridmu. Suasana langsung bergemuruh. Kamera berputar, penonton menjerit histeris. Ardi terdiam. Ia tak suka hal seperti itu dijadikan permainan, tapi sesuatu dalam dirinya berkata, biarkan saja, kebenaran akan menunjukkan jalannya sendiri. Ardi melangkah mendekat, lalu menatap Takeshi tanpa marah, tanpa gentar. Aku tak melawanmu untuk hadiah, tapi untuk menepati sopan santun seorang tamu terhadap tuan rumah. Tapi ingat, aku tak akan menyentuhmu. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Takeshi menatapnya heran, lalu tertawa keras. Bagaimana kau bisa menang kalau tak menyentuhku? Apa kau pikir aku takut? Ardi hanya tersenyum tipis. Aku tak ingin membuatmu takut, hanya ingin membuatmu mengerti. Dalam keheningan itu, Ardi menundukkan kepala sejenak. Ia menarik napas panjang, mengingat kembali masa kecilnya di tanah Sunda. Di bawah pohon rambutan di halaman rumahnya, ayahnya sering berkata, ilmu tanpa adab hanya akan menjadi api yang membakar pemiliknya. Kalau kau belajar silat, belajarlah menundukkan diri, bukan menundukkan orang. Kata-kata itu kini bergema di kepalanya. Ia merasa tenang, seolah angin dari kampungnya berhembus melewati jendela aula Tokyo itu. Dalam hati, ia berbisik lirih. Ya Allah, jangan jadikan aku tinggi karena menang, tapi kuat karena mampu menahan diri. Takeshi yang melihat ketenangan itu malah semakin tersulut.
Ia ingin menunjukkan keunggulannya di depan publik, tapi di balik tatapan kerasnya, sebenarnya tersimpan rasa penasaran yang aneh. Ada sesuatu dari sorot mata Ardi yang membuatnya sulit untuk sekadar meremehkan. Bukan karena kekuatan, tapi karena keteduhan yang menular. Seorang juri Jepang mendekat, mencoba menenangkan suasana. Kita buat ini sebagai pertunjukan budaya, bukan pertempuran. Setuju? Ardi mengangguk tanpa ragu. Takeshi pun mengangguk, meski dalam hati ia bersumpah akan membuat Ardi malu di depan semua orang. Namun sebelum acara dimulai, Ardi melangkah satu langkah ke depan, lalu menunduk memberi hormat. Terima kasih atas kesempatan ini. Aku tidak datang untuk membuktikan siapa lebih hebat. Aku datang untuk memperkenalkan jalan silat, jalan yang mengajarkan keseimbangan antara tubuh dan hati. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi memukul keras ke dada Takeshi. Sebagian penonton bahkan menahan napas. Seorang wanita tua Jepang di barisan depan sampai meneteskan air mata kecil. Entah kenapa. Mungkin karena dari tutur kata Ardi, ia merasakan kejujuran yang jarang ditemui dalam dunia yang dipenuhi kebanggaan dan ambisi. Gong pertama belum dipukul, tapi tensi suasana sudah berubah. Tidak lagi sekadar pertunjukan budaya, tapi pertemuan dua jiwa yang membawa makna berbeda tentang kehormatan. Takeshi menatap Ardi sekali lagi, kali ini tanpa senyum. Ia melihat seseorang yang datang bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk mengingatkan. Dan di balik ketenangan Ardi, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti samudra yang tak bergelombang, tapi dalam dan menakutkan. Malam itu, langit Tokyo perlahan gelap, namun di dalam aula, cahaya mulai berpindah arah. Dari sorot lampu yang menyinari sang juara Jepang, kini beralih menyentuh sosok sederhana dari Bogor itu. Dan tanpa mereka sadari, tantangan yang lahir dari kesombongan telah membuka jalan bagi sebuah kisah yang akan menggetarkan hati banyak orang. Sebuah kisah yang akan membuktikan bahwa kekuatan sejati tak selalu datang dari otot atau pukulan, melainkan dari ketenangan yang bersumber dari keyakinan pada Allah, serta keberanian untuk menahan diri ketika dunia memaksamu membuktikan sesuatu yang sebenarnya tak perlu dibuktikan. Gong itu akhirnya dipukul. Suaranya menggema lembut, seolah menembus dada setiap orang di ruangan. Takeshi berdiri dengan posisi siap, napasnya stabil, matanya menatap lurus seperti singa yang siap menerkam. Sedangkan Ardi hanya berdiri tegak, kedua tangannya di depan dada, tenang, penuh hormat. Tidak ada ketegangan di wajahnya, hanya keseimbangan antara kewaspadaan dan keikhlasan. Sorot lampu panggung menyoroti keduanya. Di barisan depan, kamera televisi Jepang mulai menyorot wajah Ardi dengan rasa penasaran. Kenapa dia tidak memasang kuda-kuda? Tanya salah satu jurnalis dengan suara heran. Penonton mulai berbisik-bisik. Takeshi maju satu langkah, melingkarkan lengannya dengan presisi khas karate, lalu meluncur cepat dengan gerakan awal serangan. Namun sebelum gerakannya selesai, Ardi hanya memiringkan tubuh setengah jengkal. Udara di antara mereka seolah menari pelan. Tidak ada benturan, tidak ada serangan balasan. Tapi Takeshi tiba-tiba berhenti di tempatnya. Ardi menatapnya dengan pandangan lembut. Aku sudah bilang, aku tak akan menyentuhmu. Kalimat itu terdengar pelan, tapi memantul di dinding aula. Takeshi menurunkan lengannya, matanya menyipit, mencoba memahami maksud di balik ketenangan itu. Bagi seorang petarung yang hidup dari adu kecepatan dan kekuatan, konsep tidak menyerang terasa seperti penghinaan. Tapi entah kenapa, ada bagian dari dirinya yang justru terguncang oleh keteduhan itu. Ardi lalu memutar tubuh perlahan, seperti menari. Gerakannya mengalir lembut, bukan menantang, tapi seakan menyapa ruang. Ia mengangkat tangan kanan, lalu menurunkannya perlahan, mengiringi hembusan napas panjang. Penonton terpaku. Gerakan itu bukan untuk memamerkan keindahan, melainkan bentuk penghormatan kepada lawan, kepada tempat, kepada kehidupan itu sendiri. Silat bukan tentang memukul, ucap Ardi lirih, tapi memahami. Kata-kata itu keluar begitu jujur, begitu dalam. Suasana seketika berubah. Orang-orang yang tadi tertawa kini diam. Takeshi, yang biasanya bisa membaca ritme lawan hanya dari postur, kali ini tidak tahu harus memulai dari mana. Seolah medan yang ia pahami selama ini menghilang begitu saja. Ia mencoba menyerang lagi, kali ini lebih cepat, lebih tajam.
Namun setiap kali ia maju, langkah Ardi seperti bayangan air yang selalu menghindar di waktu yang tepat. Tidak ada kontak fisik, tapi Takeshi selalu kehilangan keseimbangan kecil. Sedikit goyah di tumit, kehilangan arah pandang sepersekian detik. Bagi orang biasa, itu mungkin tak terlihat, tapi bagi pesilat, setiap gerak tubuh membawa makna. Ardi tidak menatap dengan kebencian, melainkan dengan empati. Ia tahu lawannya sedang berjuang bukan hanya melawan dirinya, tapi juga melawan keyakinan lama yang telah tertanam, bahwa kekuatan selalu harus ditunjukkan dengan serangan. Di tengah-tengah itu, Ardi teringat masa ketika gurunya di Cimande mengajarkan langkah harimau dan nafas bumi. Latihan itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyeimbangkan jiwa. Gurunya berkata, ketika kau tahu kapan harus berhenti, itulah tanda kau sudah mulai mengenal dirimu. Jangan pernah biarkan amarah memimpin langkahmu. Karena ketika hati memanas, ilmu kehilangan arah. Napas Ardi kini menyatu dengan ritme tubuhnya. Setiap langkah Takeshi dijawab dengan gerak kecil yang seolah tak bermakna, namun justru menuntun lawannya keluar dari keseimbangannya sendiri. Seolah Ardi sedang menari di antara niat dan ego Takeshi, mengubah serangan menjadi pelajaran. Beberapa penonton dari Indonesia meneteskan air mata bangga. Mereka tidak sedang menyaksikan duel, tapi menyaksikan jiwa yang berusaha berdamai. Ada yang berbisik, begitulah silat sejati. Ia tak butuh tepuk tangan, cukup ketulusan. Sementara itu, Takeshi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia berusaha lebih keras, gerakannya semakin kehilangan arah. Ia merasakan detak jantungnya melambat, bukan karena lelah, tapi karena tersentuh oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Dalam diamnya, ia mulai sadar bahwa pria di depannya bukanlah musuh. Namun gengsinya belum rela menyerah. Ia berkata keras, "Kau tak melawanku dengan sungguh-sungguh." Ardi hanya tersenyum. Karena aku tak pernah datang untuk melawanmu. Aku datang untuk mengenalkan silat, bukan kepada tubuhmu, tapi kepada hatimu. Kata, hati, itu menggema. Di kursi depan, seorang juri tua yang juga mantan guru karate mengangguk pelan. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan pertunjukan kekuatan, tapi ujian jiwa. Takeshi memejamkan mata sejenak, mencoba mengendalikan napasnya. Tapi dalam keheningan itu, ia justru mendengar suaranya sendiri, suara hatinya yang selama ini tenggelam dalam ambisi. Ardi melangkah mundur, memberi ruang. Ia menunduk sedikit sebagai tanda hormat, lalu menatap ke arah penonton. Silat bukan dibuat untuk menjatuhkan manusia, tapi untuk menegakkan nilai di dalamnya. Jika aku memukul, aku kalah. Tapi jika aku menenangkan diriku, aku menang. Tepuk tangan pun pecah, bukan karena aksi spektakuler, tapi karena kejujuran dalam kalimat itu. Takeshi mematung. Ia melihat wajah Ardi yang tak sedikit pun menunjukkan kesombongan. Tidak ada keinginan untuk memamerkan kemenangan. Hanya kedamaian yang sulit dijelaskan. Perlahan, Takeshi menurunkan kuda-kudanya. Ia mencoba meniru gerakan Ardi yang mengalir lembut, tapi tubuhnya terasa kaku. Ardi melihat itu, lalu mengucapkan, "Gerakmu cepat, tapi jiwamu masih ingin menang. Cobalah bernapas lebih tenang. Dengarkan dirimu sendiri." Takeshi mencoba menarik napas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mendengar suara kecil di dalam dirinya sendiri. Suara yang berbisik bahwa kekuatan tanpa ketenangan hanyalah kesia-siaan. Matanya perlahan melembut. Ia tak lagi ingin membuktikan apapun, tapi belum tahu bagaimana cara menyerah tanpa merasa kalah. Suasana di aula berubah total. Tidak ada lagi yang berteriak. Semua mata tertuju pada dua manusia yang berdiri di tengah panggung tanpa satupun saling menyentuh, tapi berhasil menggetarkan ruangan. Dan di tengah keheningan itu, Ardi menutup matanya, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, tuntunlah hati kami agar tak saling mengalahkan, tapi saling memahami." Itulah momen ketika semua orang menyadari bahwa pertarungan sebenarnya sudah dimulai, bukan antara dua tubuh, tapi antara kesombongan dan ketulusan yang sedang beradu dalam diam. Malam setelah pertunjukan hari pertama itu, Tokyo tenggelam dalam hujan tipis. Lampu-lampu kota berpendar seperti kilau kaca, dan aroma tanah basah menyusup ke dalam setiap jalanan sempit. Ardi berjalan pelan melewati trotoar Shinjuku, dengan tas kecil di punggung dan sandal yang mulai aus.
Di dadanya masih terasa denyut dari sorakan siang tadi, tapi bukan karena kemenangan, melainkan karena getar aneh yang belum bisa ia pahami. Ia tidak tahu apakah Takeshi merasa dipermalukan atau justru tersentuh. Namun yang pasti, wajah pria Jepang itu tidak akan mudah ia lupakan. Mata yang tadinya membara oleh kesombongan, berubah samar oleh kebingungan. Ardi menatap langit yang basah. Hujan di negeri orang terasa berbeda, dinginnya lebih halus, tapi juga lebih sunyi. Di sela langkahnya, ia mampir ke kuil kecil di pinggir jalan yang sudah tutup. Di bawah atap kayu, ia duduk bersila, menatap jauh ke depan. Angin dingin menggerakkan daun kertas doa yang tergantung di pintu. Lalu ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan berbisik dalam hati. Ya Allah, Engkau yang menggenggam semua takdir. Jangan biarkan hatiku tinggi karena pujian, tapi juga jangan lemah karena ejekan. Dalam diam itu, pikirannya kembali terlempar jauh ke masa kecilnya, ke kampung Ciburu, di pinggiran Bogor. Di sana, setiap pagi ia mendengar suara air sungai yang menabrak batu dan suara seruan ayam jantan yang seakan berpadu dalam irama. Ia teringat wajah ayahnya, seorang guru silat tua yang hidup sederhana, tapi disegani karena kebijaksanaannya. Ayahnya tidak pernah mengajarinya cara menumbangkan lawan, melainkan cara membaca jiwa manusia. Satu sore, saat Ardi masih berumur 12 tahun, hujan deras mengguyur halaman padepokan. Ia dan beberapa murid lain sedang berlatih gerak dasar. Tiba-tiba salah satu murid senior kehilangan kesabaran dan mendorong temannya hingga jatuh. Ardi yang menyaksikan itu spontan maju dan melerai. Namun ayahnya menghentikan latihan dan mendekat, suaranya tegas namun lembut. Kau boleh membela kebenaran, Di, tapi jangan terbakar oleh amarah. Karena bila tanganmu digerakkan oleh emosi, bukan oleh niat yang jernih, maka bukan silat yang berbicara, tapi egomu sendiri. Kata-kata itu tertanam dalam hatinya seperti ukiran di batu. Sejak hari itu, ia belajar untuk mengendalikan diri, bahkan di saat hatinya disulut oleh api ketidakadilan. Ia belajar bahwa menenangkan hati jauh lebih sulit daripada mengalahkan lawan. Malam itu di Tokyo, di tengah rinai hujan, kenangan itu terasa hidup kembali. Ardi membuka tas kecilnya dan mengeluarkan kain hitam yang sudah kusam. Kain itu adalah warisan ayahnya, sabuk cimande yang dulu diserahkan dengan pesan. Kalau kau keluar dari tanah ini, bawalah ketenangan Ciburu kemanapun kau pergi. Di tempat jauh nanti, mungkin kau akan ditantang bukan dengan pukulan, tapi dengan kesombongan. Di saat itu, ingatlah, air yang tenang tak pernah kalah dari batu yang keras. Ardi menggenggam sabuk itu erat-erat. Ia tahu esok hari Takeshi mungkin akan menantangnya lagi. Ia bukan takut pada manusia itu, tapi takut pada dirinya sendiri. Takut bila nanti ia tergelincir oleh keinginan untuk membalas, atau sekadar membuktikan. Dalam keheningan itu, ia menunduk, bibirnya bergetar. Ya Allah, aku ini hanya debu di hadapan MU. Bila kesombongan ini tumbuh di dadaku, cabutlah sebelum ia berakar. Sementara itu, di sisi lain kota, Takeshi duduk sendirian di dojonya. Seluruh tubuhnya masih tegang. Di hadapannya, cermin besar memantulkan sosoknya yang diam. Ia mencoba mengulangi gerakan Ardi, tapi gagal. Ia mengayunkan tangan, menendang bayangan, tapi tak menemukan makna. Kenapa aku kalah tanpa disentuh? Gumamnya lirih. Ia teringat wajah Ardi yang tenang. Ada sesuatu yang menekan dadanya, bukan amarah, tapi rasa malu yang tidak ia kenal sebelumnya. Takeshi membuka lemari kayu, mengeluarkan foto ayahnya, seorang pelatih karate terkenal di Kyoto. Ayah, katanya pelan, aku selalu ingin menjadi sepertimu, tapi mengapa aku merasa kosong setelah menang berkali-kali? Ia menatap tangannya sendiri. Tangannya kuat, tapi jiwanya rapuh. Ia menatap lagi ke arah jendela yang meneteskan hujan, lalu menutup matanya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Takeshi merasa kalah bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Di waktu yang sama, Ardi sudah kembali ke asrama pekerja. Ia menggantung sabuk hitamnya di jendela kecil, membiarkannya terkena angin malam. Cahaya lampu jalan menembus tirai tipis, menimbulkan bayangan lembut di dinding. Ia menulis surat di buku catatannya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Jangan biarkan langkahmu hari ini diiringi rasa ingin diakui.
Biarlah setiap gerakmu menjadi doa. Bila dunia menertawakanmu, diamlah, karena dalam diam terkadang Allah menyimpan jawaban yang lebih tajam dari 1000 kata. Tangannya berhenti menulis. Ia memandang keluar jendela. Jauh di langit Tokyo yang kelabu, ia merasa seolah mendengar suara ayahnya, mengajarkan kembali pelajaran lama. Silat sejati tidak diajarkan oleh guru, tapi ditemukan oleh jiwa yang rela merendah. Hujan mulai reda. Ardi menutup matanya, membiarkan suara rintik terakhir jatuh di atap seng asrama. Malam itu ia tidur dengan hati yang sedikit lebih tenang, seolah kampungnya yang jauh kembali hadir lewat angin yang berhembus lembut. Ia tidak tahu bahwa hari-hari berikutnya akan mengguncang keyakinannya, tapi malam itu cukup baginya untuk satu hal. Menjaga agar ilmu yang diwariskan dari Ciburu tetap suci, tidak ternoda oleh kebanggaan. Dan di sanalah, di tengah kota asing yang tak mengenalnya, seorang anak kampung dari Bogor berdoa dalam sunyi, memohon agar besok ia masih menjadi manusia yang sama, yang belajar bukan untuk menang, tapi untuk memahami makna mengalahkan diri sendiri di hadapan Allah. Pagi itu, langit Tokyo berwarna abu lembut. Hujan yang semalam membasahi kota telah pergi, meninggalkan udara bersih yang dingin dan menggigit. Matahari muncul malu-malu di balik gedung-gedung tinggi, sementara di area Festival Budaya Internasional, para panitia sibuk menyiapkan panggung utama. Bendera dari berbagai negara berkibar, musik tradisional dari berbagai belahan dunia saling bersahutan, menciptakan harmoni yang memadukan semangat dan rasa penasaran. Ardi tiba lebih awal. Ia mengenakan pakaian sederhana, baju abu-abu longgar, celana hitam, dan ikat kepala batik yang dilipat rapi. Di tangan kanannya, ia membawa sebuah tas kecil berisi sabuk cimande peninggalan ayahnya. Ia berhenti di pinggir jalan sebelum masuk ke arena, memejamkan mata sejenak. Napasnya pelan, teratur. Dalam batinnya, ia berkata lirih, "Ya Allah, hari ini bukan hari pertarungan, tapi hari untuk mengingat dari mana aku berasal." Ia membungkuk kecil, menyentuh tanah, lalu menyeka ujung jarinya di dada. Gerakan sederhana itu adalah bentuk penghormatan bagi leluhur, bagi tanah tempat ia berpijak. Orang-orang Jepang yang lewat memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Bagi mereka, gerak itu tampak seperti ritual aneh, tapi bagi Ardi, itu adalah doa. Sementara itu, Takeshi datang dengan langkah cepat. Ia mengenakan pakaian karate putih bersih, sabuk hitamnya berkilat di bawah cahaya pagi. Di wajahnya masih tersisa jejak kegelisahan semalam, tapi ia berusaha menyembunyikannya di balik senyum profesional. Di dalam hatinya, ada pertempuran yang tak kasat mata, antara harga diri dan rasa hormat yang mulai tumbuh. Saat mereka berdua naik ke atas panggung, sorakan penonton langsung menggema. Kamera dari berbagai media menyorot mereka. Pertemuan dua budaya, kata pembawa acara Jepang dengan semangat. Karate dari timur dan silat dari selatan, dua tradisi, dua jiwa, satu panggung. Takeshi menunduk sopan, memberi salam khas Jepang. Ardi membalas dengan salam hormat gaya Sunda, tangan di depan dada, pandangan lembut. Sorak berubah menjadi tepuk tangan panjang. Tidak ada kebencian di udara, tapi ada ketegangan yang bisa dirasakan. Ketegangan yang lahir dari rasa ingin tahu, dari keyakinan masing-masing yang berbeda. Gong dibunyikan. Seketika ruangan berubah hening. Takeshi mengambil posisi siap, kuda-kudanya tegap, napasnya tajam. Ardi berdiri tanpa kuda-kuda, tubuhnya lurus namun rileks, seperti bambu yang lentur diterpa angin. Matanya menatap lawan tanpa menantang, lebih seperti membaca gerak jiwa yang berada di hadapannya. Takeshi melangkah cepat, memutar tubuh dengan teknik pukulan khas karate. Penonton menahan napas. Namun sebelum serangan itu mencapai jarak bahaya, Ardi memiringkan tubuh hanya sejengkal. Tidak ada benturan, tidak ada bunyi keras. Gerakannya terlalu halus untuk ditangkap kamera. Takeshi kehilangan keseimbangan sedikit, tapi Ardi menahan langkahnya, tidak memanfaatkan celah itu untuk menyerang. Takeshi mundur 2 langkah, menatap heran. Ia tidak mengerti apa yang barusan terjadi. Ardi hanya berdiri diam. Silat bukan tentang menumbangkan, tapi menyeimbangkan, katanya pelan. Kalau aku membuatmu jatuh, aku tidak belajar apapun. Penonton mulai berbisik. Ada yang mengira Ardi takut,
Ada pula yang menyadari bahwa pria Indonesia itu sedang menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar adu gerak. Takeshi mencoba lagi, kali ini lebih cepat, lebih tajam. Ia mengarahkan serangan ke arah bahu, tapi lagi-lagi Ardi hanya bergeser sedikit. Cukup untuk membuat gerakannya sia-sia. Setiap serangan seperti tenggelam di udara. Wajah Takeshi memerah. Ia tak terbiasa menghadapi seseorang yang tidak melawan. Setiap kali ia mengayunkan tangan, ia seolah memukul bayangan. Di tengah frustrasinya, ia mendengar suara Ardi lirih. Jangan serang aku. Lawanmu bukan aku. Lawanmu ada di dalam dirimu. Kata-kata itu seperti pukulan tak kasat mata. Takeshi berhenti sejenak, pandangannya kabur. Ia tidak tahu kenapa matanya berair. Ardi berdiri tegak, lalu menundukkan kepala. Aku datang ke sini bukan untuk menunjukkan siapa yang kuat, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap ilmu punya akar, dan akar itu adalah ketenangan. Seorang juri tua berdiri dari kursinya, matanya berkaca-kaca. Ia berbisik ke rekannya, anak itu memahami sesuatu yang sudah lama dilupakan dunia. Ardi melangkah pelan ke tengah arena, lalu menunduk ke arah Takeshi. Aku hormat padamu, Takeshi-san. Kau punya semangat yang besar, tapi bila kau ingin memahami silatku, lepaskan dulu keinginan untuk menang. Silat hanya berbicara kepada jiwa yang tenang. Takeshi terdiam. Sorakan penonton mulai pelan. Di antara ribuan mata yang menonton, hanya dua manusia itu yang benar-benar saling berbicara, tanpa suara, tanpa benturan. Mereka berdiri di antara dua dunia, satu penuh logika dan teknik, satu lagi penuh makna dan ketulusan. Ardi menutup mata sebentar. Dalam dadanya, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia teringat pesan ayahnya dari Ciburu. Jika kau bertemu lawan yang keras, jangan lawan kekerasannya. Jadilah air, dan biarkan dia merasakan kelembutan yang bisa melunakkan batu. Ketika ia membuka mata kembali, Takeshi masih berdiri di hadapannya, napasnya terengah, tapi kini matanya berbeda. Tidak lagi membara oleh ego, tapi bergetar oleh rasa hormat. Ardi menunduk, memberi salam. Takeshi membalas perlahan. Penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Mereka tidak menyaksikan pertarungan. Mereka menyaksikan jiwa manusia menemukan makna baru. Namun di balik tepuk tangan itu, Ardi merasa dadanya berat. Ia tahu ini baru permulaan. Hari ini ia berhasil menenangkan satu hati. Tapi ia juga bisa merasakan sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena firasat. Ia menatap langit-langit aula yang tinggi, lalu berbisik dalam hati. Ya Allah, bila ini jalan MU, tuntun aku agar tetap jernih, jangan biarkan aku menjadi sombong karena tenang. Dan ketika ia turun dari panggung, langkahnya terasa ringan, tapi jiwanya bergemuruh. Dunia mungkin melihatnya sebagai pemenang, tapi Ardi tahu, perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan bukan di atas panggung, melainkan di dalam dirinya sendiri. Sorak penonton belum benar-benar reda ketika gong kedua berbunyi. Suaranya menggema dalam keheningan yang menegangkan. Udara di aula itu seolah berubah wujud, lebih padat, lebih pekat. Semua mata terpaku pada dua sosok di tengah panggung. Takeshi berdiri dengan wajah menegang, napasnya cepat. Matanya menatap Ardi seolah mencoba menembus ketenangan yang membuatnya gila. Sementara Ardi, dengan postur tegap dan mata lembut, tampak seperti batu karang yang tak terusik oleh ombak. Keduanya belum saling menyentuh, tapi suasana terasa seperti badai yang menunggu pecah. Penonton menahan napas. Kamera televisi berputar ke segala arah, menangkap setiap detail gerak tubuh mereka. Seseorang di barisan belakang berbisik. Kenapa mereka tidak mulai? Apa mereka takut? Tapi orang yang duduk di sebelahnya menjawab lirih. Mereka sudah mulai. Hanya saja kita belum paham bahasanya. Takeshi melangkah lagi, pelan tapi penuh tekanan. Setiap langkahnya seperti guntur yang menghantam lantai kayu. Namun Ardi tidak mundur. Ia menatap lawannya dengan pandangan teduh yang justru menyalakan sesuatu di dada Takeshi, campuran kagum dan amarah. Ardi mengangkat tangannya perlahan, mengalir seperti ranting bambu yang menari di hembus angin. Gerakannya tak tajam, tapi memiliki irama. Dan di balik irama itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Keseimbangan antara kekuatan dan penyerahan. Takeshi meluncur cepat, mencoba menebas jarak.
Namun lagi-lagi, setiap kali tangannya hampir mencapai tubuh Ardi, udara di antara mereka seolah menolak. Ardi bergeser, hanya sedikit, tapi cukup membuat lawannya kehilangan kendali. Gerakannya tidak melawan, hanya menuntun. Tidak ada perlawanan fisik, namun Takeshi merasa seperti sedang menghadapi cermin yang memperlihatkan sisi dirinya yang paling dalam. Ardi tidak menyerang, tapi setiap geraknya memantulkan keadaan hati Takeshi. Ketika Takeshi menyerang dengan amarah, langkahnya sendiri menjadi kasar dan tak beraturan. Ketika ia mencoba menahan diri, geraknya justru menjadi indah. Dan dalam diam itu, Takeshi mulai memahami sesuatu. Bukan dengan kepala, tapi dengan dada. Sorakan mulai berganti bisikan. Orang-orang terpukau menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Pertarungan tanpa pukulan, duel tanpa benturan, tapi menggetarkan hati siapapun yang menonton. Bahkan seorang anak kecil di barisan depan berbisik pada ibunya. "Ibu, kenapa mereka tidak saling pukul, tapi semua orang diam?" Ibunya menjawab dengan mata berkaca, "Karena mereka sedang berbicara dengan cara yang tidak butuh suara." Di tengah pertunjukan itu, Ardi merasakan tubuhnya menyatu dengan ruang. Ia tak lagi berpikir tentang menang atau kalah. Semua yang ada di depannya hanyalah aliran napas dan rasa. Setiap langkahnya mengikuti bisikan halus yang dulu diajarkan ayahnya di Ciburu. "Gerakmu bukan untuk menguasai orang, tapi untuk menenangkan diri. Jika kau bisa membuat hatimu setenang air, maka siapapun yang menyerangmu akan melihat bayangannya sendiri." Takeshi mulai gemetar. Tubuhnya lelah bukan karena tenaga, tapi karena tekanan batin yang luar biasa. Ia tidak sedang melawan manusia, ia sedang melawan pantulan dirinya sendiri. Semua serangan yang ia lancarkan berbalik menjadi peringatan. Ia mulai sadar, Ardi tak berusaha menjatuhkannya, ia sedang membantunya berdamai. Ardi bisa saja memanfaatkan setiap kelemahan Takeshi untuk menundukkannya, tapi ia tidak melakukannya. Ia menahan diri, mengalir, mengikuti ritme napas lawannya. Setiap kali Takeshi kehilangan kendali, Ardi mengembalikan keseimbangannya. Itulah silat sejati, menuntun, bukan menghancurkan. Namun penonton yang belum paham mengira Ardi sedang bermain aman. Beberapa orang mulai berteriak, "Ayo, serang, jangan diam saja." Tapi Ardi tetap tenang, matanya tetap pada Takeshi. Ia tahu, yang sedang berlangsung di panggung bukan sekadar tontonan, tapi perjalanan spiritual yang hanya sedikit orang bisa pahami. Di tengah keheningan itu, Takeshi berhenti. Ia berdiri terpaku, keringat mengalir di pelipisnya. Napasnya terengah, namun hatinya perlahan mereda. Ia menatap Ardi yang masih berdiri dengan postur rendah hati, lalu bertanya pelan, "Kenapa kau tidak melawanku? Kenapa kau tidak menjatuhkanku saja?" Ardi menatapnya dengan mata teduh. "Karena yang harus kau lawan bukan aku, Takeshi-san. Kau sedang berperang dengan egomu sendiri." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pukulan manapun. Takeshi menunduk. Suara hatinya sendiri bergema. Betapa selama ini ia berlatih bukan untuk kedamaian, tapi untuk pembuktian. Dan pembuktian itu kini terasa hampa. Ardi melangkah satu kali ke depan, lalu berhenti di jarak 1 meter darinya. Ia mengangkat tangan kanan perlahan, seolah ingin menepuk bahu lawannya, tapi tidak menyentuh. Udara di antara mereka terasa berat. "Kalau aku menyentuhmu, mungkin kau akan jatuh," katanya lembut. "Tapi bila kau bisa menenangkan hatimu, kau akan berdiri lebih tinggi daripada siapapun di ruangan ini." Takeshi memejamkan mata. Ia menarik napas dalam, lalu membuangnya perlahan. Sorak penonton berhenti. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Dalam momen itu, Takeshi menunduk, bukan karena kalah, tapi karena mulai memahami. Ardi pun menunduk, memberi salam hormat, bukan pada lawan, tapi pada jiwa yang akhirnya mau belajar mendengar. Tepuk tangan meledak, tapi Ardi tidak menatap ke arah penonton. Ia masih berdiri diam, dadanya bergetar oleh rasa syukur yang tak terucap. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih Engkau jaga hatiku dari sombong dan marah. Engkau jadikan lembut tangan yang tadinya ingin membalas, dan Kau ubah panggung ini menjadi tempat pembelajaran, bukan pertempuran." Sementara Takeshi, yang masih menunduk, merasa air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia tidak tahu apakah ia sedang kalah atau justru menang. Yang ia tahu,
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian di tengah gemuruh tepuk tangan yang tak ada hentinya. Dan di tengah sorakan itu, dunia seakan berhenti sejenak. Dua manusia yang tidak saling menyentuh telah menggetarkan ribuan jiwa, menunjukkan bahwa keheningan bisa lebih dahsyat daripada benturan, dan kelembutan bisa lebih kuat daripada kekuatan. Gong terakhir belum sempat dibunyikan, tapi suasana di aula sudah berubah. Takeshi berdiri dengan kepala menunduk, napasnya panjang dan berat. Sementara Ardi berdiri di hadapannya, tubuhnya tegak namun matanya sendu. Bagi penonton, momen itu seperti akhir dari pertarungan. Tapi bagi keduanya, itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam, perjalanan ke dalam diri masing-masing. Ardi menatap wajah Takeshi yang basah oleh keringat dan air mata yang ia coba sembunyikan. Dalam sorot mata pria Jepang itu, Ardi melihat bukan lagi seorang petarung, tapi anak kecil yang tersesat di antara ambisi dan kehormatan. Ia tidak tahu kenapa, tapi rasa iba menyelusup begitu kuat di dadanya. Ia teringat pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu, saat masih muda dan sering berdebat dengan ayahnya tentang makna kekuatan. Dulu, ketika Ardi masih keras kepala, ia pernah membantah ajaran ayahnya. Apa gunanya ilmu kalau tak bisa membuat kita disegani? Yah. Ayahnya menatapnya lama, lalu berkata dengan suara berat. Disegani karena kekuatan hanya bertahan sebentar, tapi dihormati karena ketenangan, itu akan dikenang seumur hidup. Kala itu Ardi belum mengerti. Baru hari ini, di negeri asing yang dingin, ia benar-benar memahami makna kalimat itu. Takeshi mengangkat wajahnya perlahan. Pandangannya kabur oleh air mata yang tertahan. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tak keluar. Hanya napas tersengal yang terdengar di antara mereka. Di dalam pikirannya, kenangan lama mulai muncul. Kenangan yang sudah lama ia kubur. Ia teringat masa kecilnya di Kyoto. Saat itu usianya baru 8 tahun. Ayahnya, seorang guru karate yang disiplin dan keras, melatihnya setiap pagi sebelum sekolah. Kau harus jadi pewaris yang kuat, kata sang ayah. Namun di balik semangat itu, ada tekanan besar yang membentuk dinding dalam dirinya. Ia tak pernah dibiarkan menangis, tak pernah dibiarkan ragu. Jatuh berarti lemah, lemah berarti malu. Begitu kata sang ayah berulang kali. Suatu sore, Takeshi kecil pulang ke rumah dengan tangan memar setelah kalah dalam turnamen anak-anak. Ia berharap ayahnya akan menenangkannya, tapi yang ia dapat hanyalah tatapan dingin. Kau belum pantas memakai sabuk ini, ucap ayahnya sambil mengambil sabuk hitam yang dulu menjadi impiannya. Sejak saat itu, Takeshi bersumpah akan menang, apapun caranya. Dan sumpah itu menuntunnya menjadi pria yang kini berdiri di hadapan Ardi, gagah di luar, tapi retak di dalam. Kini, di tengah aula Tokyo, sabda masa lalu ayahnya bergema lagi di kepala. Tapi anehnya, suaranya terdengar jauh lebih samar, tergantikan oleh suara Ardi yang lembut. Musuhmu bukan aku, Takeshi-san. Musuhmu adalah egomu sendiri. Kalimat itu seperti kunci yang membuka pintu di dalam dirinya yang sudah lama terkunci rapat. Ia merasa tubuhnya ringan, tapi dadanya perih. Ada air mata yang menetes, bukan karena kalah, tapi karena menyadari betapa lama ia hidup dengan beban yang tak perlu. Ardi menatap perubahan itu dengan mata berkaca. Ia tahu, Takeshi sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Ia teringat bagaimana dulu ia juga harus menaklukkan amarahnya saat orang meremehkannya sebagai TKI. Betapa sering ia dihina karena latar belakangnya, tapi ayahnya selalu berkata, kau tak perlu keras untuk diakui. Kadang diamu lebih tajam dari 1000 pembelaan. Ardi menunduk, memejamkan mata, membiarkan keheningan bekerja menggantikan kata-kata. Di dalam diam itu, ia merasakan sesuatu yang mengalir, bukan energi, tapi kasih. Sebuah rasa yang lahir dari empati, bukan simpati. Ia paham bahwa setiap manusia punya luka, dan kadang luka itu tak terlihat, hanya terasa dalam sikap yang keras. Lampu panggung memantul lembut di wajah keduanya. Penonton yang semula ramai kini terdiam. Beberapa bahkan menundukkan kepala, seolah tak berani merusak momen sakral yang terjadi di depan mata. Seorang jurnalis Jepang berbisik pada kameramennya, kita tidak sedang meliput pertarungan. Kita sedang menyaksikan pengakuan dosa tanpa kata. Takeshi akhirnya berbicara dengan suara parau. Aku tak mengerti.
Kenapa aku merasa seperti ini? Kenapa aku ingin menangis? Ardi menjawab lembut. Karena hari ini kau baru pertama kali bertarung dengan hatimu sendiri. Dan itu jauh lebih sulit daripada mengalahkan 1000 lawan. Kata-kata itu membuat Takeshi menunduk lagi, bahunya bergetar. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Ardi mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Ia tahu, setiap manusia punya waktunya sendiri untuk pulih. Ia hanya berdiri di sana, menjadi saksi, bukan penyelamat. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku merasa tinggi karena bisa menenangkan orang lain. Jadikan aku sekadar jalan bagi MU, untuk menggerakkan hati yang sedang kau sentuh." Beberapa menit berlalu. Takeshi mengangkat kepala dengan mata merah, tapi kali ini ada ketenangan di sana. Ia menatap Ardi dan berkata pelan, "Selama ini aku pikir menang itu berarti menaklukkan. Tapi sekarang aku sadar, menang berarti berdamai." Ardi tersenyum, senyum yang hangat dan tulus. "Kau sudah mengerti," katanya. Takeshi mengangguk pelan. Sorak kecil mulai terdengar di sudut ruangan. Tapi bagi dua pria itu, dunia luar sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang mengalir perlahan, kedamaian yang datang setelah keangkuhan runtuh. Ardi menarik napas panjang, menatap ke arah bendera Indonesia yang tergantung di belakang panggung. Ia merasa sesuatu yang tak bisa dijelaskan mengalir di dadanya, seperti sambungan antara masa lalu dan masa kini. Ia tahu ayahnya, di alam sana, pasti tersenyum melihat anaknya menjaga ajaran lama dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Dan di bawah sorot lampu yang lembut, dua manusia yang sebelumnya dipisahkan oleh budaya dan ambisi kini berdiri sejajar. Tak ada pemenang, tak ada yang kalah. Hanya dua jiwa yang sama-sama belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tubuh yang keras, melainkan dari hati yang mampu mengalahkan kesombongan. Malam itu, Aula Tokyo yang megah menjadi saksi bagaimana satu pertemuan sederhana bisa membuka pintu masa lalu dan menyalakan cahaya baru dalam diri manusia. Dan ketika tepuk tangan menggema kembali, Ardi menunduk dalam, menatap lantai yang dingin, lalu berbisik lirih penuh syukur. "Ya Allah, Engkau telah menenangkan dua hati hari ini. Semoga kami tak lupa bahwa Engkaulah sumber dari setiap kedamaian." Tepuk tangan yang bergemuruh akhirnya perlahan reda, meninggalkan gema lembut di dalam aula besar itu. Takeshi masih menunduk, matanya merah tapi penuh kedamaian. Ardi berdiri tegak di hadapannya, menatap dengan sorot mata yang teduh, seperti seorang kakak yang melihat adiknya menemukan jalan pulang setelah lama tersesat. Suasana di ruangan itu begitu tenang, seolah waktu berhenti hanya untuk memberi ruang bagi dua jiwa yang baru saja saling memahami. Namun di tengah keheningan itu, terdengar suara lembut dari pembawa acara di atas panggung. Pertunjukan ini telah melampaui ekspektasi siapapun. Tidak ada darah, tidak ada benturan, tapi ada sesuatu yang membuat kita semua diam. Suaranya bergetar, dan sebagian penonton menunduk dengan mata berkaca. Tapi sebelum juri mengumumkan apapun, Takeshi tiba-tiba melangkah maju, menghentikan semuanya. Ia menatap Ardi lama, lalu berkata dengan suara parau namun mantap, "Kau sudah menang sejak awal." Ucapan itu mengguncang suasana. Penonton terdiam. Kamera televisi menangkap wajah Ardi yang tampak bingung, bukan karena kemenangan, tapi karena perasaan aneh yang menyelusup di dadanya. Ia tidak pernah ingin disebut pemenang. Ia bahkan merasa belum berbuat apa-apa selain mencoba menjaga ketenangan hatinya. Namun Takeshi berbicara lagi, kali ini lebih lirih, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. "Aku datang ke sini untuk mengalahkanmu. Tapi entah bagaimana, kau malah menghapus sesuatu dari dadaku, kebencian yang bahkan tak kusadari sudah lama kutampung." Ardi menatapnya tanpa berkata apapun. Ia ingin menjawab, tapi sebelum sempat membuka mulut, sorak-sorai penonton meledak. Semua berdiri memberi tepuk tangan panjang. Kamera berputar, menyorot kedua sosok itu. Dua manusia dari dua dunia berbeda yang kini berdiri di tengah panggung, tanpa kebencian, tanpa ego. Namun di tengah riuh itu, tiba-tiba terdengar suara tangis seorang wanita dari barisan depan. Tangisan itu bukan tangis biasa. Ada getaran dalamnya, tangis yang membawa beban masa lalu. Semua mata menoleh ke arah suara itu. Seorang wanita paruh baya berdiri, menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir deras di pipinya.
Pandangannya tak lepas dari Takeshi. Takeshi menoleh ke arah sumber suara itu, matanya menyipit, mencoba mengenali. Seketika wajahnya memucat. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. "Ibu?" Suaranya bergetar. Wanita itu mengangguk pelan, lalu melangkah maju di antara kerumunan penonton yang otomatis memberi jalan. Gaunnya sederhana, tapi auranya penuh wibawa. Ia naik ke panggung dengan langkah gemetar. Takeshi mundur setengah langkah, kebingungan antara haru dan kaget. Bagaimana ibu bisa di sini?" Sang wanita tidak langsung menjawab. Ia menatap Ardi, dan air matanya semakin deras. "Jadi, kau Ardi, anak dari almarhum Pak Darsa, guru silat dari Ciburu?" Ardi terpaku. Napasnya seolah berhenti. Ia menatap wanita itu dengan dahi berkerut. "Ibu mengenal ayah saya." Wanita itu tersenyum di sela air matanya. "Bukan hanya mengenal, beliau dulu guruku juga." Suasana seketika berubah. Penonton yang tadinya bersorak kini membisu. Bahkan kamera televisi berhenti bergerak, seolah takut merusak keheningan yang tiba-tiba menjadi sakral. Takeshi menatap ibunya tak percaya. "Ibu, maksud ibu pernah belajar silat?" Wanita itu mengangguk, lalu melanjutkan dengan suara pelan. "Dulu, sebelum aku menikah dan pindah ke Jepang bersama ayahmu, aku tinggal beberapa tahun di Indonesia. Aku diajari langsung oleh ayah Ardi di Padepokan Ciburu. Tapi setelah aku menikah, aku meninggalkan semua itu. Aku tak pernah cerita padamu karena ayahmu tidak menyukai silat. Dia menganggap karate sudah cukup menjadi jalan hidup keluarga kita." Air mata menetes di wajah Takeshi. Dunia seolah berputar terlalu cepat di kepalanya. Ia menatap Ardi, yang masih berdiri kaku di tempat. Antara kagum dan bingung, Ardi akhirnya berucap pelan, "Jadi, ibu yang dulu sering disebut guru dia?" "Ayah saya sering bercerita tentang seorang murid dari Jepang yang tidak sempat kembali." Wanita itu menutup mulutnya, tersenyum haru. "Ya Allah, jadi kau anaknya." Ia menatap Ardi lama, lalu mendekat. Tangannya bergetar ketika menyentuh bahu Ardi. "Wajahmu sangat mirip dengan ayahmu." Suasana di ruangan itu semakin tenggelam dalam keheningan emosional. Tidak ada yang bersuara. Takeshi menatap ibunya, lalu menatap Ardi lagi. Dan untuk pertama kalinya, semua perasaan di dadanya, rasa kagum, marah, malu, hormat, bercampur menjadi satu. Ardi menunduk dalam, memberi hormat kepada wanita itu. "Kalau begitu, ibu adalah bagian dari keluarga besar kami." Suaranya lirih tapi tulus. "Tak kusangka, pertemuan hari ini bukan hanya tentang silat, tapi tentang takdir yang memutar kembali kisah lama." Wanita itu tersenyum di tengah air matanya. "Kadang Allah menuntun kita bukan dengan jalan yang kita pahami, tapi dengan pertemuan yang tampak kebetulan." Ia menatap putranya. "Nak, mungkin inilah sebabnya kamu kalah hari ini. Bukan untuk dipermalukan, tapi untuk diingatkan dari mana darahmu berasal." Takeshi tak kuasa menahan air mata. Ia berlutut di depan ibunya, memegang tangannya erat. "Ibu, selama ini aku mengejar kehormatan yang salah. Aku ingin jadi kuat, tapi aku lupa caranya menjadi manusia." Ardi menatap pemandangan itu dengan mata berkaca. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah pertemuan yang bukan kebetulan, tapi perhitungan halus dari langit. Ia menatap ke atas, hatinya bergetar. Dalam diam ia berbisik, "Ya Allah, Engkau memang selalu menulis takdir dengan cara yang paling tak terduga." Suasana menjadi hening sekali lagi. Kamera menyorot wajah mereka bertiga, Ardi, Takeshi, dan sang ibu. Tiga jiwa yang saling terhubung oleh masa lalu yang mereka sendiri tidak tahu sedang menunggu untuk disatukan. Dan di antara keramaian yang menahan napas itu, rasa haru menjalar seperti gelombang, dari panggung, ke barisan penonton, hingga ke hati siapapun yang menyaksikannya malam itu. Tidak ada duel, tidak ada pemenang, hanya sebuah kebenaran yang akhirnya terungkap, bahwa pertemuan mereka bukan hasil tantangan, tapi panggilan dari masa lalu, panggilan untuk menyatukan dua darah yang dulu pernah berpisah karena waktu. Suasana aula itu berubah menjadi ruang yang penuh perasaan. Sorot lampu panggung yang tadi terasa megah kini menjadi lembut, seperti menerangi rahasia yang lama tersembunyi. Setelah pengakuan Ibu Takeshi di bab sebelumnya, tidak ada lagi sorakan,
tidak ada lagi suara tepuk tangan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang nyaris suci. Keheningan yang membuat setiap orang di ruangan itu menahan napas, seolah takut mengganggu kisah yang baru saja terungkap di hadapan mereka. Ardi masih menunduk, tangannya menggenggam sabuk cimande di saku bajunya. Ia memejamkan mata, mencoba menyatukan potongan kenangan yang tiba-tiba muncul. Cerita ayahnya tentang seorang murid perempuan dari negeri jauh, yang datang dengan semangat besar tapi meninggalkan padepokan tanpa pamit. Waktu itu, Ardi terlalu muda untuk memahami kesedihan di mata ayahnya saat bercerita. Kini, di hadapannya berdiri sosok yang menjadi jawaban dari cerita itu. Ibu, suara Ardi lirih, nyaris tenggelam dalam isak penonton. Ayah saya selalu mengingat ibu dengan penuh hormat. Ia sering berkata, perempuan Jepang itu membawa cahaya lembut ke dalam padepokan. Ia tidak pernah mengeluh meski latihan berat, dan setiap geraknya selalu disertai rasa hormat. Tapi beliau juga berkata, beliau sedih karena ibu pergi tanpa berpamitan. Wanita itu menutup mulutnya, menahan tangis yang mulai pecah. Aku ingin berpamitan, katanya dengan suara gemetar. Tapi waktu itu, keluargaku memaksaku kembali ke Jepang. Ayahku sakit keras. Aku harus pulang secepatnya. Aku menulis surat untuk gurumu, tapi mungkin tak pernah sampai. Air matanya menetes deras. Aku pikir aku akan bisa kembali suatu hari, tapi hidup membawaku pada jalan yang lain. Aku menikah, lalu menetap di sini. Tapi setiap kali aku melihat pohon atau mendengar bunyi air, hatiku selalu kembali ke Ciburu. Takeshi berdiri di samping ibunya, mendengarkan dengan hati yang mulai tenang namun penuh guncangan. Ia baru tahu bahwa di dalam darahnya mengalir dua dunia, Jepang dan Indonesia, karate dan silat, logika dan rasa. Ia menatap Ardi, kali ini tanpa kebingungan. Yang ada hanya rasa hormat. Ibu, jadi semua ini bukan kebetulan, katanya pelan. Aku bahkan tidak tahu bahwa ibu pernah mengenal dunia yang sama dengannya. Ibunya menatapnya lembut, menepuk bahunya. Nak, mungkin Allah memang menuntunmu ke sini untuk menemukan bagian dirimu yang hilang. Kau lahir dari garis darah dua kebudayaan. Kau membawa keberanian Jepang, tapi juga kelembutan tanah Sunda. Itu sebabnya kau harus memahami arti kekuatan yang sesungguhnya, bukan hanya di tubuhmu, tapi di hatimu. Kata-kata itu membuat Takeshi menunduk. Ia menggenggam tangannya sendiri, menahan gejolak emosi. Aku merasa malu, Bu. Selama ini aku berpikir silat hanya permainan orang kampung, sedangkan karate adalah ilmu yang luhur. Tapi hari ini, aku melihat kebenaran dari sisi lain. Ia menatap Ardi dengan mata basah. Kau tidak hanya mengalahkanku, kau membuka mataku. Ardi menunduk rendah. Tidak, Takeshi-san. Aku tidak mengalahkan siapapun. Aku hanya mengingatkanmu pada hal yang sudah ada di dalam dirimu. Silat tidak mengajarkan kemenangan, tapi mengajarkan bagaimana kita kembali menjadi manusia. Suasana di ruangan itu terasa semakin dalam. Udara seperti menahan napas bersama mereka. Ardi melangkah satu langkah mendekat. Ia menatap Ibu Takeshi dan berkata lembut, guru saya, ayah saya, selalu bilang bahwa setiap ilmu punya garis keturunan. Ilmu bukan diwariskan lewat darah, tapi lewat hati. Jika ibu pernah belajar dari beliau, maka artinya, kita masih satu jalur. Wanita itu menatap Ardi dengan mata bergetar. Ia mengangguk perlahan. Anak muda, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi hatiku tenang melihatmu. Seolah aku melihat kembali gurumu, berdiri di hadapanku, mengingatkanku pada masa ketika aku masih percaya bahwa kekuatan itu lembut, bukan kasar. Takeshi berdiri diam, lalu perlahan berlutut di depan Ardi. Penonton menahan napas. Aku tidak tahu apakah ini pantas, katanya lirih, tapi izinkan aku menunjukkan hormat. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, lalu meletakkan kedua tangannya di lantai panggung. Ardi terkejut, berusaha mengangkatnya, tapi Takeshi menolak. Aku datang ke panggung ini dengan kesombongan, tapi aku akan meninggalkannya dengan kerendahan hati. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku baru sadar apa arti sebenarnya dari kehormatan. Air mata mengalir di wajah Ardi. Ia membungkuk pula, membalas hormat itu. Suasana di aula menjadi hening total. Tidak ada satupun yang bersuara, bahkan bunyi kamera pun terasa jauh. Momen itu seperti ritual kuno,
Penyatuan dua dunia dalam diam. Dari tempat duduknya, Ibu Takeshi berdoa dalam hati. Ya Allah, bisiknya perlahan. Terima kasih kau pertemukan kami di usia yang sudah senja. Aku kira masa lalu itu hanya kenangan. Tapi ternyata masih kau hidupkan untuk memperbaiki hati kami. Setelah beberapa saat, Takeshi berdiri. Ia menatap ibunya, lalu Ardi. Sekarang aku tahu kenapa aku selalu tertarik pada silat, meski tak pernah mengenalnya. Mungkin itu panggilan dari darah yang kutinggalkan tanpa sadar. Ia menghela napas panjang. Aku merasa seperti menemukan rumah yang tak pernah ku kenal. Ardi menatapnya dalam. Rumah tidak selalu tempat tinggal, Takeshi-san. Kadang rumah adalah rasa. Dan hari ini, mungkin kita semua sedang pulang, bukan ke tempat, tapi ke hati. Kata-kata itu membuat banyak penonton menitikkan air mata tanpa sadar. Mereka tidak sedang menonton pertunjukan budaya lagi. Mereka sedang menyaksikan pengampunan, pertemuan dua jiwa yang dipisahkan oleh waktu tapi disatukan kembali oleh takdir. Ibu Takeshi menatap anaknya dengan senyum hangat. Kau tidak pernah kehilangan arah, Nak. Hanya saja jalanmu terlalu jauh memutar. Tapi lihatlah, ternyata di ujung perjalanan itu, ada seseorang yang menunggu untuk mengingatkanmu. Takeshi menatap Ardi, lalu menunduk sekali lagi. Terima kasih, Ardi-san. Karena hari ini, kau bukan hanya menunjukkan jurus silatmu, kau mengajarkan aku cara menemukan diriku sendiri. Ardi tersenyum lembut. Aku tidak mengajarimu apapun. Aku hanya menjadi cermin. Dan di saat itu, Aula Tokyo yang dingin berubah menjadi tempat paling hangat di dunia. Tidak ada kebangsaan, tidak ada bahasa, tidak ada perbedaan. Yang ada hanya 3 hati yang tersambung. 1 karena warisan ilmu, 1 karena darah, dan 1 karena keikhlasan. Di balik semua itu, Ardi menatap ke langit-langit aula dan berkata dalam hati, Ya Allah, terima kasih. Engkau atur semua ini dengan begitu halus, hingga manusia tak mampu menebak hikmah di balik setiap langkahnya. Malam itu, dunia menyaksikan bukan sekadar kisah dua pejuang, tapi kisah dua garis nasab yang kembali menyatu. Tidak melalui kekuatan, tapi melalui maaf, kebenaran, dan cinta yang tak bersyarat. Sore telah berubah menjadi malam. Lampu-lampu di aula festival menyala lembut, memantulkan cahaya kekuningan yang hangat ke wajah para penonton yang masih belum beranjak dari tempat duduk mereka. Tidak ada satupun yang ingin pergi. Mereka tahu, apa yang mereka saksikan bukan sekadar pertunjukan budaya. Ini adalah kisah hidup yang nyata, pertemuan dua jiwa yang dipertemukan bukan oleh kebetulan, melainkan oleh takdir yang disusun dengan sangat halus. Ardi berdiri tegak di tengah panggung, sementara Takeshi dan ibunya masih berada beberapa langkah di depannya. Wajah mereka basah oleh air mata yang belum sempat kering. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu air mata lega, air mata penyatuan. Tepuk tangan yang sebelumnya bergemuruh kini berubah menjadi hening yang penuh hormat. Semua orang di ruangan itu tahu, kata-kata yang akan keluar setelah ini tidak boleh sembarangan. Ardi menatap Takeshi dengan pandangan tenang, lalu berkata pelan namun tegas. Takeshi-san, hari ini, bukan aku yang menang. Kita berdua yang menang. Karena kita sama-sama belajar tentang makna menjadi manusia. Takeshi menatapnya lama, matanya bergetar. Kau tidak tahu seberapa besar kata-katamu mengubah hidupku. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah maju dan berdiri tepat di hadapan Ardi. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Sebelum festival ini, aku hanya tahu 2 hal, bertarung dan menang. Tapi sekarang, aku tahu satu hal yang jauh lebih penting, menghormati kehidupan. Kau telah menunjukkan jalan itu padaku. Ia kemudian menundukkan kepala dalam-dalam. Penonton menahan napas ketika Takeshi, sang juara karate Jepang yang terkenal keras dan arogan, berlutut di hadapan seorang TKI asal Indonesia. Momen itu memecah batas negara, menghapus sekat harga diri, dan membuat setiap orang di aula itu merasakan getar yang tak bisa dijelaskan. Bangkitlah, Takeshi, ucap Ardi lembut. Jangan rendahkan dirimu dengan berlutut di hadapan manusia. Bila kau ingin hormat, hormatilah ilmu dan kebenaran yang menuntunmu ke sini. Takeshi berdiri perlahan. Wajahnya kini tenang, senyum kecil muncul di bibirnya. Kau benar, katanya pelan. Mulai hari ini,
Aku tidak ingin menjadi muridmu karena kalah. Aku ingin belajar darimu karena aku ingin memahami kehidupan. Ardi menatapnya dalam, lalu tersenyum tipis. Kau tak perlu jadi muridku. Jadilah saudara sejalur ilmu. Aku bukan guru. Aku hanya pejalan yang belajar menundukkan diri. Kata-kata itu menggema ke seluruh ruangan. Beberapa penonton meneteskan air mata. Mereka yang datang hanya ingin menonton festival budaya, kini merasa seolah sedang menghadiri pelajaran tentang makna hidup. Bahkan para juri yang duduk di barisan depan berdiri dan memberi hormat. Salah satu juri, seorang maestro Aikido berusia lanjut, menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Inilah yang kami lupakan dari dunia bela diri, gumamnya lirih. Bahwa inti dari kekuatan adalah kasih. Ibu Takeshi melangkah maju. Tangannya menggenggam tangan anaknya, lalu menggenggam tangan Ardi. Kalian berdua telah melakukan apa yang tak bisa kulakukan bertahun-tahun lalu, menyatukan dua dunia yang dulu sempat terpisah. Ia menatap Ardi dengan lembut. Aku titip anakku padamu, Ardi. Arahkan dia, bukan untuk menjadi petarung, tapi untuk menjadi manusia yang mengenal dirinya sendiri. Ardi menunduk hormat, lalu menjawab dengan suara bergetar. Insya Allah, selama aku diberi napas, aku akan jaga ikatan ini. Bukan sebagai guru dan murid, tapi sebagai dua sahabat yang saling mengingatkan agar tetap di jalan kebaikan. Takeshi menatap Ardi, lalu menepuk dadanya sendiri. Mulai hari ini, setiap kali aku berlatih, aku tidak akan mengingat gerakan, tapi mengingat napasmu yang tenang. Itulah kekuatan yang selama ini kucari. Aula menjadi sunyi sekali lagi. Bahkan udara terasa lebih berat, dipenuhi rasa haru yang sulit dijelaskan. Di pojok ruangan, seorang pria Jepang tua yang dulunya skeptis terhadap silat berdiri, lalu menunduk hormat ke arah Ardi. Disusul oleh puluhan orang lain. Satu persatu penonton berdiri, memberi hormat. Gerakan itu meluas seperti gelombang, hingga seluruh aula berdiri, membungkuk perlahan, memberi penghormatan kepada dua manusia yang telah menunjukkan arti sejati dari keberanian. Ardi menatap ke arah mereka dengan mata berair. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan sampai di titik ini. Dari seorang TKI yang bekerja membersihkan jalanan, menjadi seseorang yang mengajarkan makna kedamaian kepada dunia. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Ya Allah, ini semua bukan karena aku. Aku hanya jalan kecil yang kau pilih untuk menuntun hati yang tersesat. Jangan biarkan aku sombong karena cahaya MU. Ibu Takeshi kemudian mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sehelai sapu tangan tua, warna coklat muda, di ujungnya terjahit tulisan huruf Sunda halus. Ini milik gurumu dulu, katanya kepada Ardi. Aku menyimpannya selama puluhan tahun. Sekarang, biarlah ia kembali kepada keluarganya. Ardi menerima sapu tangan itu dengan kedua tangan, menahannya di dada. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mengenali jahitan itu. Ayahnya pernah bercerita bahwa ia menulisnya sendiri sebagai tanda kenangan bagi murid kesayangannya. Allah mempertemukan yang lama terpisah, ucap Ardi dengan suara parau. Takeshi menatap benda itu, lalu menyentuhnya dengan lembut. Sepertinya, bahkan masa lalu pun menunggu momen ini untuk berdamai. Ardi mengangguk pelan. Ia melangkah mundur, menatap dua orang di depannya, Takeshi dan ibunya, lalu memberi salam dengan tenang. Terima kasih telah memberi makna baru bagi hidup saya. Hari ini, aku belajar bahwa cinta kepada ilmu bisa menembus jarak, waktu, dan darah. Tidak ada yang sia-sia bila niatnya tulus. Suasana kembali hening. Hanya terdengar isak kecil dari penonton yang larut dalam keharuan. Lalu perlahan, Ardi dan Takeshi saling menggenggam tangan di tengah panggung. Tidak ada yang berkata apa-apa, tapi semua tahu. Ini bukan sekadar perjanjian, melainkan janji jiwa, janji untuk menjaga warisan dua bangsa, dua budaya, dua hati yang telah disatukan oleh kuasa Allah. Dari luar aula, angin malam Tokyo berembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja berhenti. Dan di bawah cahaya lampu yang temaram, janji itu mengalir tanpa suara, tapi abadi, seperti air yang selalu menemukan jalannya kembali ke sumbernya. Langit Tokyo malam itu tampak berbeda. Angin yang biasanya dingin terasa lebih hangat, seolah menyerap sisa emosi dari ribuan hati yang baru saja menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertunjukan budaya.
Aula tempat Ardi dan Takeshi berdiri kini telah sunyi. Lampu panggung mulai diredupkan, tapi suasana batin di ruangan itu masih menyala. Semua yang hadir tahu, mereka baru saja menjadi saksi lahirnya sebuah kisah yang akan lama dikenang. Bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang mampu menundukkan dirinya. Ardi menatap panggung yang kini kosong perlahan. Sisa bayangan cahaya jatuh di lantai kayu, memantulkan siluet tubuhnya yang masih tegap namun tampak lelah. Tubuhnya mungkin diam, tapi hatinya bergemuruh hebat. Ia memejamkan mata dan membiarkan napasnya turun perlahan. Dalam diam itu, semua peristiwa tadi melintas kembali seperti untaian film. Tantangan pertama, sorot mata sombong Takeshi, hujan malam di Tokyo, hingga pengakuan mengharukan ibu Takeshi yang ternyata bagian dari masa lalu keluarganya sendiri. Semua terasa seperti rangkaian takdir yang disusun dengan tangan lembut namun penuh rahasia. Ia menunduk, lalu berbisik lirih dalam hati. Ya Allah, betapa halus engkau menulis cerita MU. Aku hanya wayang di panggung MU, dan kau jadikan aku saksi atas kuasa MU mempertemukan hati-hati yang telah lama tercerai. Bibirnya bergetar, tapi matanya tenang. Ia tahu, malam ini bukan akhir, melainkan awal baru. Dari kejauhan, Takeshi datang menghampiri dengan langkah pelan. Wajahnya tampak berbeda dari pertama kali mereka bertemu. Semua kesombongan telah luruh, berganti dengan kerendahan hati yang memancarkan cahaya tenang. Ia membawa sesuatu di tangannya, sebuah kipas kecil dari bambu, di atasnya terukir kaligrafi Jepang bertuliskan, Hono no Kokoro, hati yang menyala. Takeshi menyerahkan kipas itu pada Ardi dengan dua tangan, penuh hormat. Di Jepang, kipas ini simbol permulaan. Aku ingin memberikannya padamu, karena hatimu telah menyalakan sesuatu dalam diriku yang dulu mati. Ardi menerimanya perlahan. Terima kasih, Takeshi-san. Tapi nyala itu bukan milikku. Nyala itu datang dari tempat yang jauh lebih tinggi. Aku hanya memantulkan sedikit cahayanya. Takeshi mengangguk, matanya berair. Kau benar. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mencari kekuatan di luar diriku, hingga lupa bahwa sumbernya ada di dalam. Ia tersenyum kecil. Sekarang aku tahu, setiap jurus, setiap napas, bahkan setiap langkah, adalah doa bila dilakukan dengan niat yang benar. Ardi menatapnya lembut. Itulah silat sejati. Ia tak hanya mengajarkan bagaimana menangkis, tapi juga bagaimana menundukkan gelombang di dalam dada. Mereka berdua berdiri dalam diam. Di barisan belakang, Ibu Takeshi memperhatikan mereka dengan tatapan penuh kebanggaan. Ia tahu, malam itu anaknya tidak hanya menemukan sahabat, tapi juga menemukan akar dirinya yang hilang. Dalam hati, ia berdoa, Ya Allah, terima kasih telah mengembalikan serpihan masa laluku dalam bentuk yang begitu indah. Ardi kemudian melangkah ke tengah panggung. Ia menatap penonton yang masih tersisa, para relawan, pekerja festival, dan beberapa orang tua yang tak sanggup meninggalkan ruangan. Ia mengangkat mikrofon, suaranya pelan namun menggema jelas. Kawan-kawan, malam ini kita belajar sesuatu yang sederhana tapi sering kita lupakan. Bahwa kekuatan sejati bukan di tangan yang meninju, tapi di hati yang mampu menahan. Kemenangan sejati bukan ketika orang lain berlutut, tapi ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Suara tepuk tangan terdengar, tapi cepat berhenti ketika Ardi kembali berbicara. Silat, karate, atau apapun nama ilmu itu, semuanya hanyalah jalan. Tujuan akhirnya satu, kembali kepada keseimbangan. Bila kau tak menemukan damai dalam latihanmu, berarti kau belum mengenal dirimu. Dan bila kau belum mengenal dirimu, bagaimana mungkin kau bisa mengenal Dia yang menciptakanmu? Beberapa orang di antara penonton mulai menunduk, mata mereka berkaca. Kalimat itu menembus seperti doa, bukan khotbah. Di pojok aula, seorang pemuda Jepang menggenggam tangan ayahnya sambil berbisik. Aku ingin belajar silat, bukan untuk berkelahi tapi untuk tenang seperti dia. Ardi menundukkan kepala. Ia tahu kata-katanya bukan dari dirinya sendiri. Ia hanya menyampaikan apa yang hatinya dengar malam itu. Lalu ia berkata pelan, semoga apa yang terjadi di panggung ini tak berhenti di sini. Biarlah getarannya menyebar. Bukan untuk memuliakan kami, tapi untuk mengingatkan bahwa hati manusia bisa saling memahami tanpa satu pun benturan. Lampu mulai meredup perlahan. Takeshi berjalan mendekat,
berdiri di samping Ardi. Mereka berdua lalu membungkuk bersamaan, memberi salam terakhir kepada penonton yang masih berdiri. Tepuk tangan meledak, tapi ada kesunyian indah di baliknya, seperti doa yang menggema dalam dada semua orang di sana. Di luar aula, angin malam meniup daun sakura yang mulai gugur. Ardi melangkah keluar sendirian setelah semua bubar. Ia menatap langit Tokyo yang berpendar lampu. Lalu ia teringat rumahnya di Ciburu, sawah, suara serangga, suara gemericik air yang menenangkan. Ia menutup mata, seolah mendengar suara ayahnya lagi. "Nak, silat itu bukan tentang tanganmu yang kuat, tapi tentang jiwamu yang jernih. Bila kau sudah bisa menenangkan hatimu, maka dunia pun akan ikut tenang." Air mata mengalir di pipinya, tapi senyum kecil tersungging di wajahnya. "Aku paham sekarang, ya," bisiknya. "Aku paham apa yang selama ini ayah maksud." Ia mengangkat wajah ke langit, dan di antara kerlap bintang dan sisa hujan, Ardi berbisik dengan suara yang nyaris tenggelam oleh angin malam. "Ya Allah, bila hari ini aku telah menenangkan satu hati, maka semua langkah hidupku tidak sia-sia." Angin seolah menjawab dengan lembut. Dan di balik sinar lampu Tokyo yang gemerlap, dua sosok, Ardi dan Takeshi, berjalan berdampingan meninggalkan panggung. Tidak ada musik penutup, tidak ada tepuk tangan terakhir. Hanya gema langkah mereka yang menyatu dengan udara malam, membawa pesan sederhana, bahwa kebesaran bukan terletak pada siapa yang dikagumi, tapi pada siapa yang mampu mengampuni. Dan di sanalah, di bawah langit kota asing yang kini terasa akrab, kisah dua manusia yang dipertemukan oleh ilmu dan hati menemukan akhirnya. Bukan dengan teriakan kemenangan, tapi dengan keheningan yang suci, keheningan yang membuat dunia benar-benar terdiam, untuk pertama kalinya, karena kedamaian yang lahir dari jiwa yang tunduk kepada Allah.